Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah al-asran semuanya yang selalu dirahmati oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar para jemaah semuanya? Wabil khusus jemaah al-asran yang ada di negeri seberang, di negeri Malaysia. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan juga ya Allah selalu melindungi kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kali ini pengen ngebahas puasa ya. Pengen ngebahas puasa, insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya, sehingga nanti sampai kepada puasa kita bisa menjalaninya dan penuh dengan maghfirah Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, apa yang ingin saya bahas kali ini? Ada seseorang yang suka bepergian setiap harinya. Berarti kalau bepergian setiap harinya, mungkin ini seseorang ini yang memang berkasab kali ya, berkasab ataupun mencari nafkahnya itu mungkin keluar kota gitu ya. Jadi bepergian ini maksudnya pergi ke luar kota setiap harinya. Dan bepergiannya itu ya setelah adzan subuh gitu ya. Kalau setelah adzan subuhnya ya mau jam berapa aja, mau jam 6 mau jam 7 ya, itu udah setelah adzan subuh ya. Nah pertanyaannya, boleh nggak teh orang ini sengaja-ngaja untuk membatalkan puasanya tersebut gitu ya? Boleh nggak untuk sengaja membatalkan puasa tersebut? Maka jawabnya saya temukan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ke-6 pada Shahifah 260. Idza safaro, di mana ada seseorang yang idza safarol mukimu, di mana ada seseorang yang safar orang mukim bersafar ya, berpergian lah artinya bersafar itu ya. Fahalahul fitru fi dzalikal yaumi, maka apakah boleh untuk orang ini berbuka pada hari ini ataupun pada hari itu? Lahu arba'atu ahwalin ila anqala. Ini sebetulnya sih referensinya gak cukup panjang juga, tetapi sengaja akan saya lewati ya. Jadi saya langsung deh ke inti jawaban tersebut. Saya enggak terlalu akan menerangkan panjang lebar. Fa madhhabu Syafi'iyil ma'rufu min nusuhihi wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifata. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, juga madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah, laisa lahul fitru fi dzalikal yaumi. Menurut Imam Syafi'i itu hukumnya gak boleh kita untuk sengaja-ngaja berbuka pada hari itu, gak boleh kalau menurut Imam Syafi'i. Wa qala al-Muzanni, tetapi menurut pendapat Syekh Muzanni, lahul fitru, boleh berbuka. Wa huwa madhabu Ahmada wa Ishaqa, yang mana Syekh Muzanni ini yang bermadhabkan ke Imam Ahmad. Wa huwa wajhun dha'ifun, tetapi ini dha'if. Hakahu ashabuna an ghairil Muzanni min ashabina aidan wal madhabul awal. Jadi maksudnya begini ya, dari referensi udah saya baca di dalam kitab Syarah Muhadzab ini, apakah boleh bagi orang tersebut untuk sengaja berbuka puasa? Kan mayoritas di Indonesia itu kan kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i ya. Nah maka kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu gak boleh. Gak boleh laisa. Tadi dikatakan laisa lahul fitru, gak boleh kita untuk sengaja-ngaja berbuka puasa. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sependapat dengan yang dikatakan menurut mazhab Imam Maliki, juga menurut mazhab Imam Abu Hanifah, menghukuminya tidak boleh. Tetapi ada satu pendapat ulama yang dikatakan oleh Syekh Muzanni itu hukumnya membolehkan, tetapi itu dari mazhab Imam Ahmad. Dan pendapat menurut Syekh Muzanni ini juga disayangkan, ini pendapatnya itu dhaifun, pendapatnya itu adalah lemah seperti itu. Jadi ya karena mayoritas kita di Indonesia ya bermazhab Imam Syafi'i, ya udah kita ikuti aja mazhab kita ya, yang tadi hukumnya adalah tidak membolehkan. Jadi insyaallah ya mudah untuk dipahami ya. Nah, kecuali kalau untuk seseorang yang mana musafirnya itu berangkatnya itu memang bukan kesehariannya dia berangkat setiap hari,
Misalkan saya kasih contoh deh gitu kan, sekarang misalkan berbulan puasa, kalau mau menjelang lebaran kan pada mudik ya, pada mudik. Misalkan seseorang yang tinggalnya itu di Jawa Barat dan mau mudiknya itu misalkan ke daerah Jawa Tengah misalkan gitu ya, mau ke daerah Jawa Tengah. Nah, apakah bagi orang musafir tersebut itu boleh untuk berbuka puasa? Nah, kalau itu beda lagi hukumnya. Kalau bagi orang tersebut itu hukumnya boleh. Kenapa diperbolehkan? Itu dikarenakan ada 3 alasan. Alasan yang pertama kenapa diperbolehkan, karena bepergiannya itu ya karena bukan bepergian untuk usaha setiap hari kan. Karena memang bepergiannya itu dikarenakan ada sesuatu hal yang diperlukan. Seperti itu ya. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan keduanya kenapa diperbolehkan berbuka puasa itu karena bepergiannya itu bertujuannya baik. Dia pengen mudik berarti dia kan pengen bersilaturahmi ya. Pengen bertemu dengan ibu bapaknya, pengen bertemu dengan saudara-saudaranya, dan itu kan adalah ibadah bersilaturahmi. Sehingga kan bertujuannya baik, bukan bermaksud ataupun bertujuan ingin bermaksiat. Itu alasan keduanya. Dan untuk alasan yang ketiganya yaitu adalah boleh bagi seseorang musafir untuk sengaja berbuka puasa itu kalau tempuh jaraknya itu mencapai marhalatain. Artinya marhalatain itu adalah tempuh jarak yang mana orang tersebut itu boleh melakukan jama' takdim ataupun jama' takhir ataupun plus qasar gitu ya. Yang mana mayoritas ulama mengatakan bahwa jarak tempuh marhalatain itu ada sebagian ulama yang mengatakan sekitar tempuh jarak 90 kilo. Dan kalau pengen berihtiyat ataupun pengen lebih berhati-hati, ada ulama yang mengatakan sekitar jarak 100 kilo seperti itu. Jadi ya kita mau pilih yang 90 kilo juga ada ulama yang membolehkan. Sedangkan kan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu kan lebih dari 90 kilo. Sehingga bagi orang tersebut membolehkan untuk berbuka puasa meskipun badannya itu tidak terlalu masyaqqat. Artinya tidak terlalu masyaqqat, andai pun saya tahan perjalanan ini, saya tuh sebetulnya bisa deh kayaknya nanti berbuka puasa ya sesuai dengan waktunya gitu. Artinya ya haus ini bisa saya tahan, rasa lapar ini bisa saya tahan. Tetapi meskipun badan kita enggak terlalu masyaqqat, tetapi kalau misalkan kita pengen untuk berbuka puasa itu enggak apa-apa. Boleh. Karena kita sudah mencapai 3 syarat tersebut itu ya. Ya tentunya nantinya harus kita qadha ya. Bukan berarti kita boleh buka dengan seenaknya nanti gak bayar qadha, tetap nanti harus kita bayar qadha seperti itu ya. Sedangkan untuk contoh kasus yang tadi pertama yang udah saya sampaikan itu hukumnya adalah tidak dibolehkan untuk sengaja-ngaja berbuka puasa. Insya Allah ya bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.